satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Alam semesta melukiskan
Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Waktuku datang untuk menyembahmu, ya Roh Kudus. Kau hadir, Roh Kudus.
Shalom rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya sapa setiap kita, Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan sekali lagi oleh Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Nya, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari saya ajak setiap kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita mau tenangkan hati kita, pikiran kita terpusat hanya kepada Tuhan saja. Amin. Mari saja setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau baca ayat panggilan beribadah yang terambil dari Mazmur nomor 148 ayat yang pertama. Haleluya, pujilah Tuhan dari langit, pujilah Dia di tempat tinggi. Mari saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mau memuji, mengagungkan Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Bersama-sama kita angkat pujian ini dengan sukacita. Nobatkan laras. Nobatkanlah Raja, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Mari kita sembah Dia, Tuhan Sang Pengasih. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka paku tombak, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di sorga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Dia Tuhan Sang Pemilik kehidupan yang mengalahkan kuasa maut. Katakan, nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya dan segala rahmat-Nya, dan mati untuk menebusku di hidup kekalnya. Mari saja kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Dialah Raja, segala raja. Sama-sama kita terus puji, tinggikan Dia. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertahta di sorga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan
Yesuslah Raja di atas hidup kita. Dia yang berjaya dan berkuasa selamanya. Mari kita bersandar pada Tuhan dan berjalan bersama Dia seumur hidup kita. Denganmu Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus yang mulia rela menjadi hina agar kita yang tadinya hina menerima kemuliaannya. Sungguh begitu besar kasih dan pengorbanannya bagi setiap kita. Mari saya ajak setiap kita dalam momen pengakuan dosa ini, kita mau ingat kembali akan begitu besarnya pengorbanan Kristus di kayu salib. Sama-sama kita angkat pujian ini, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih. Terima kasih Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Jemaat saja katakan, betapa besar kasih pengampunan-Mu hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Mari kita mengaku dosa kita, baik di dalam pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita, di dalam segala hal yang kita buat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, semua kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Akui itu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, hanya kepadamu saja kami telah berdosa Tuhan. Terkadang di dalam pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami Tuhan, kami menyakiti, mendukakan hati-Mu Tuhan. Juga
orang-orang yang dekat dengan kami, terkadang dengan sikap kami yang tanpa kami sadari Tuhan, bisa menyakiti hati orang-orang yang kami kasihi. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami Tuhan. Dan ketika kami memandang salib-Mu, di sana semua dosa-dosa kami telah dipakukan. Engkau menanggung itu semua, ya Yesus. Kami yang seharusnya ada di sana, tetapi Engkau menggantikan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang boleh kami terima di dalam Engkau. Dan ajar kami Tuhan untuk terus berjalan di dalam kehendak-Mu, hari demi hari, waktu demi waktu. Ajar kami Tuhan untuk setia kepadamu di dalam segala pergumulan hidup kami. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami, sehingga kami boleh melewati semua tantangan ujian hidup bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk pengampunan yang kami terima. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah bagimu firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dan 9. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersyukur atas pengampunan dosa yang boleh kita terima. Kita nyatakan pujian ini sekali lagi. Betapa besar kasih pengampunan-Mu. Yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang telah diampuni oleh Tuhan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang terambil dari pengakuan iman rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan dulu. Sementara kita akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman yang disampaikan bisa kita mengerti dan menyimpannya dalam hati kita, sehingga kita bisa lebih dewasa dalam Tuhan dan berbuah bagi kemuliaan-Nya. Kita mampu, itu semua hanya karena anugerah-Nya. Mari kita naikkan pujian ini, Grace Alone. Every promise we can
and make every prayer and step of faith, every difference we will make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Praise the Lord, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in praise the Every soul we long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace is only by His grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise is only by His grace. Praise the Lord, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in praise the Praise the Lord, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in praise the Lord. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in praise the Mari kita bersama-sama berdoa. Biarlah Tuhan, anugerah-Mu itu yang terus berkarya dalam hidup kami. Dan melalui firman-Mu pada siang hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja, Engkau yang membentuk setiap hati kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh bertumbuh, hidup kami boleh berbuah. Menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu itu Tuhan. Kami merindukan suara-Mu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan membahas satu topik tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, nanti dalam bulan ini kita akan banyak berbicara tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Perumpamaan-perumpamaan itu memang nanti intinya berbicara tentang kerajaan Allah, dan di sana ada begitu banyak
makna yang dalam dan indah yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Saya mengajak kita melihat dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Tapi kita baca dulu ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ya, ayat 1 sampai ke-8. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu, teman-teman boleh lihat di HP masing-masing ataupun lihat di yang di depan. Nah, yang di depan ini saya pakai LAI terjemahan baru yang edisi yang kedua. Ya, mungkin ada perbedaan-perbedaan di dalam perkataan. Dikatakan begini. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu, waktu kita baca perumpamaan tentang penabur ini, mungkin kita merasa berbeda gitu ya. Konteksnya berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia, di dalam dunia pertanian Indonesia, begitu ya. Kalau di Indonesia bukan ditabur, tapi diapain? Kalau petani nanam padi itu diapain? Sudah jadi benih terus tinggal ditancap-tancap begitu ya, rapi. Nah, kalau zaman kuno itu memang berbeda Bapak Ibu. Caranya menanam dan tentunya dengan situasi yang mereka hadapi saat itu sangat berbeda dengan kondisi yang ada di Indonesia. Jadi jangan merasa aneh, ini kok nggak sama ya dengan di Indonesia dan sebagainya. Karena memang konteks situasi di dalam zaman Tuhan Yesus, mungkin kalau sekarang sudah berbeda lagi dengan teknologi pertanian yang ada. Tetapi di dalam konteks Tuhan Yesus, maka kalau kita mengerti metode cara bertani pada waktu itu maka kita akan mengerti gitu ya, melihat oh ini kira-kira yang dimaksud begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang Israel pada zaman Tuhan Yesus itu sangat bergantung di dalam bercocok tanam atau bertani itu sangat bergantung kepada musim. Maka mereka hanya bisa memulai menanam itu pada akhir musim panas. Dan ini berbeda dengan kita. Kalau di mereka itu ada 4 musim ya, dan sangat bergantung kepada musim. Tetapi di Indonesia itu tidak terlalu bergantung kepada musim. Ya memang sih ada pengaruhnya kalau misalnya musim kemarau berkepanjangan, tetapi di dalam musim kemarau pun di Indonesia masih bisa bercocok tanam, masih bisa menanam. Ya, kenapa? Karena sistem irigasi, sistem penyimpanan air, sistem bendungan itu sudah maju. Zaman itu nggak ada bendungan Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, maka mereka sangat bergantung. Mereka tidak punya irigasi seperti kita. Ya, yang begitu luar biasa jalur-jalur irigasinya, mereka enggak. Makanya mereka sangat bergantung kepada musim. Maka mereka menanam itu di akhir musim panas. Ya, dengan harapan apa? Waktu mereka menanam di musim panas, itu nanti mereka itu akan taburkan benihnya, ya, taburkan. Bukan ditancepin satu-satu gitu ya. Enggak memungkinkan. Dan enggak efektif, enggak efisien, Bapak Ibu. Maka sangat efisien mereka itu tabur. Nanti kenapa kok enggak efisien? Itu kita akan lihat. Maka mereka tanam, taburkan,
kemudian nanti ditutupi dengan tanah, ya. Mereka cangkul-cangkul ditutupi benih-benih yang sudah ditabur itu dengan tanah. Dan mereka menanti nih, pada akhir musim panas itu mereka tanam, mereka tunggu sampai kemudian apa? Musim dingin datang. Berarti ada musim gugur melewati itu ya, benih itu, kemudian ada musim dingin. Nah, waktu musim dingin mereka tidak ada salju. Di Israel tidak bersalju, ya. Yang ada adalah hujan turun. Nah, waktu musim dingin itu datang dan mulai hujan turun, dan disitulah kemudian terjadi apa? Ladang-ladang itu diairin, diberi air, ya, mendapatkan air, sehingga mulai benih-benih itu nanti bertumbuh, ya. Terutama pada waktu awal musim semi itu akan cepat sekali pertumbuhannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka sangat bergantung kepada musim. Dan sangat mungkin waktu Tuhan Yesus bercerita tentang perumpamaan ini memang pada waktu musim mulai menabur. Sehingga di Galilea itu waktu dia bercerita, orang-orang banyak mendengar di pinggir pantai, tapi di samping itu juga mereka bisa melihat ladang-ladang pertanian dan petani itu mulai menabur. Sehingga mereka bisa mengerti dengan konteks yang terjadi itu. Jadi perumpamaan diberikan di dalam konteks-konteks kehidupan sehari-hari masyarakat pada waktu itu. Tetapi memang bercocok tanam atau bertani di Israel itu tidak mudah. Hasil yang didapatkan berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia setiap benih yang ditancapkan di tanah itu pasti tumbuhnya luar biasa dan pasti berbuah. Kenapa? Karena tanah di Indonesia sangat subur. Dikasih air jadi berlumpur dan sangat subur sekali. Tetapi beda dengan di Israel. Tanah di Israel kalau mungkin sekarang karena udah teknologi pertanian ini udah berubah ya, mereka maju sekali. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus kan teknologinya nggak maju ya, tanahnya itu kering, berbatu-batu ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa di Israel itu pada zaman Israel kuno itu kemudian hukuman mati itu pakai batu, melempari orang dengan batu, karena batu itu paling gampang ditemukan di Israel. Karena memang tanahnya sangat banyak sekali batu. Di Indonesia bukan batu yang banyak. Di Indonesia apa? Lumpur. Ya, banyak, makanya subur. Itu kita perlu mengucap syukur ya. Mereka tanahnya itu batu-batu. Kemudian banyak sekali semak-semak duri yang tumbuh. Sehingga apa? Maka kemudian untuk bercocok tanam itu harus dibajak dulu ya. Dibajak mereka pakai sapi ya. Makanya Yesus nanti pakai ilustrasi juga sapi, jangan memberangus mulut lembu itu kan ya. Paulus juga pakai itu. Mereka pakai sapi itu pakai dibajak, diangkat semua kedalaman itu supaya apa? Kalau kita supaya unsur-unsur haranya, unsur-unsur vitamin-vitamin tanah itu keluar semua ya ke atas kan. Kalau mereka enggak, supaya batu-batu itu keluar semua, karena di bawah itu banyak batu, maka dicungkil semua batu, semak-semak itu kemudian digaruk semua supaya akar-akarnya juga terangkat. Dan kemudian mulai semak-semaknya dibuang, batu-batu disingkirkan sehingga tanah itu kemudian tidak ada batu-batu. Tetapi masih tidak bisa bersih. Ya sehebat apapun semak itu dicabut sampai akarnya, Mas. Semak itu tanaman yang sangat survive sekali ya. Saya dulu tinggal di Bandung, itu banyak itu rumput-rumput liar gitu ya. Sudah kerok dicabut sampai akarnya enggak lama tumbuh lagi. Ya. Nah, semak-semak itu tanaman yang sangat survive sekali ya. Walaupun mereka sudah diangkat sampai ke akar-akar, tinggal cuma sedikit potongan kecil akar bisa tumbuh ya. Batu-batu tidak mungkin bersih 100% total. Sangat mungkin masih ada batu-batu di bawah itu yang kemudian tidak terlihat, yang tertutup dengan tanah tipis ya. Sehingga memang itulah kondisi mereka bercocok tanam. Sangat sulit sekali, tidak bisa menghasilkan hasil itu seperti yang seperti kita. Hasilnya itu jauh lebih hebat, lebih berlipat-lipat, mereka itu sangat sedikit. Ya, makanya kemudian di dalam masyarakat kalau kita lihat hidup di dalam zaman Tuhan Yesus itu kebanyakan petani-petani itu hidupnya sangat miskin sekali. Tidak sedikit dari mereka yang jadi budak. Ya, karena memang kebanyakan mereka gagal panen. Dan kalau gagal panen kemudian mereka harus utang. Dan kemudian kalau gagal lagi mereka nggak bisa bayar, maka mereka harus jadi
menjual dirinya atau dirinya itu dijadikan sebagai budak. Makanya kemudian zaman di mana Tuhan Yesus hidup itu tidak mudah, tetapi ini sebuah gambaran ya. Bagaimana kemudian model pertanian pada zaman kuno. Ya, sehingga apa? Tidak mungkin itu ditancap satu-satu Bapak Ibu. Ya. Kondisi tanahnya tidak memungkinkan itu, maka tanda kutip itu harus ditabur sebanyak mungkin. Ditabur, mereka ambil satu tas ditaruh di bahu, kemudian dilempar-lempar seperti gambar itu ya, seperti gambar itu, dilemparkan, ditaburkan, jatuh, dan tidak menutup kemungkinan waktu tabur itu memang ada jatuh di pinggir jalan. Pinggir jalan itu tempat untuk petak-petak untuk jalan itu ya. Tanah yang keras, yang tidak mungkin bisa ditembus oleh benih itu. Kemudian waktu ditabur-tabur di dalam ladang yang sudah rata itu ya, sangat mungkin bawahnya itu batu yang tertutup tanah yang tipis. Kemudian Bapak Ibu, waktu jatuh di atas batu itu nanti bisa tumbuh, tapi nanti kita lihat ya penjelasannya di situ ya. Nah kemudian nanti jatuh sebagian, pas jatuh itu bawahnya itu ada akar, walaupun kecil akar semak tadi, sehingga nanti tumbuh, semak itu akan tumbuh dan melilit daripada tanaman gandum itu. Maka kita bisa melihat ya Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasih Tuhan, itulah kondisinya. Dan sebagian lagi waktu ditabur, itu kemudian jatuh di tanah yang memang betul-betul subur. Maka disinilah kemudian Tuhan Yesus ingin memberikan pemahaman kepada kita tentang makna dari perumpamaan penabur ini. Sebenarnya inti utama dari perumpamaan ini bukan si penaburnya. Makanya ada penafsir-penafsir yang berkata ini sebenarnya perumpamaan lebih tepat perumpamaan tentang tanah atau perumpamaan tentang jenis-jenis tanah. Karena yang mau dibicarakan tentang tanah. Maka perumpamaan ini bicara tentang apa? Tanah hati daripada manusia ketika dia mendengar berita Injil, bagaimana kemudian mereka merespon, ya bagaimana merespon. Maka kalau kita melihat arti dari jenis-jenis tanah ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya tanah yang pertama itu tanah di pinggir jalan, ya. Itu dikatakan kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan. Firman tentang kerajaan ini apa sih? Ini adalah Injil, ya. Ini adalah Injil. Tetapi tidak mengerti, ya mendengar tapi tidak mengerti. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ini bicara tentang hati yang keras, hati yang menolak mendengar Injil tapi tidak mengerti dan menolaknya. Ya, mendengar tapi tidak mengerti. Maka kemudian di situ kemudian si burung-burung itu memakan benih itu, atau si iblis itu mengambil benih. Jadi, tetapi kita waktu menafsirkan ini hati-hati, jangan kemudian kita berkata ini gara-gara iblis maka orang gak bisa percaya Tuhan. Bukan. Karena hati yang pinggir jalan itu sudah begitu kerasnya sampai kemudian gampang sekali tinggal diambil. Kalau ditutupi dengan tanah kan burung-burung masih harus korek-korek cari di mana tempatnya, begitu kan susah kan ya. Tapi ini saking tidak bisa tembusnya gitu ya. Kemudian burung itu lihat tinggal patokin. Jadi sebenarnya memang menggambarkan persoalannya di dalam hati manusia itu sendiri yang begitu keras tidak bisa mendengarkan Injil. Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasih Tuhan, saya coba ingin mengkontekskan ini walaupun ini konteksnya luas, bukan cuma di gereja, tetapi ini pun bisa juga terjadi di dalam gereja. Ya, begitu banyak orang datang ke gereja, tapi pertanyaannya, seberapa banyak yang percaya Tuhan? Ini pertanyaan yang sangat menakutkan. Seberapa banyak yang sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan? Jangan-jangan kemudian banyak orang datang ke gereja, tapi banyak yang belum percaya. Nanti kita akan melihat di minggu depan itu perumpamaan tentang lalang dan gandum. Dalam satu ladang, itu ternyata ada lalang, ada gandum. Gandum itu menggambarkan orang-orang percaya, lalang itu orang-orang tidak percaya. Maka disitulah kemudian bisa terjadi dalam gereja. Banyak sekali orang-orang yang memang tidak percaya. Tapi saya tidak kupas itu, nanti rekan-rekan hamba Tuhan yang lain minggu depan akan mengupasnya. Tapi sebuah realita yang terjadi dalam gereja. Banyak sekali orang-orang bisa kelihatan setia setiap minggu datang ke gereja, tapi belum percaya Tuhan. Betul. Saya pernah ketemu orang-orang Kristen, bahkan kalau tanya,
kita ngobrol ya dan ngomong sama dia, Yesus itu satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Kemudian jawabannya bisa mengejutkan loh. Ini orang Kristen loh. Berpuluh-puluh tahun ke gereja dan dia bisa ngomong gini, enggak kok. Banyak jalan menuju Roma. Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Banyak cara keselamatan yang lain. Wah, dia setiap minggu ke gereja, rajin kasih persembahan, tapi tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Di luar Yesus banyak, maka enggak harus melalui Yesus enggak bisa selamat. Bapak Ibu, ini banyak loh orang Kristen seperti ini. Dan celakanya kemudian saya juga menemukan banyak orang Kristen masih terlibat dengan tradisi-tradisi dan kuasa-kuasa gelap. Tidak semua tradisi salah. Ya tidak semua tradisi salah. Tradisi menghormati orang tua baik. Ya. Tapi ada banyak tradisi yang kemudian apa? Yang kemudian nggak benar. Saya masih menemukan orang-orang Kristen yang masih percaya tahayul. Ya percaya Yesus, tapi juga percaya kemudian ada juga percaya orang-orang pinter. Masih pergi ke orang pinter. Kenapa? Karena Yesus itu cuma dianggap apa? Jadi ban serep. Ya kalau saya doa sama Yesus dipenuhi doa saya nggak cari yang lain. Tapi kalau doa saya tidak dikabulkan sama Tuhan Yesus, saya cari yang lain. Berapa banyak orang Kristen model seperti ini dalam gereja? Kok bisa setia seakan-akan setiap minggu datang ke gereja, tapi sebenarnya hatimu belum percaya Yesus. Berapa banyak kalian orang muda datang ke gereja bukan karena engkau mengenal Yesus, tapi karena pacarmu. Karena kau sedang lirik-lirik ini dapat cari pasangan susah ya, maka paling gampang apa ke gereja. Berapa banyak? Berapa banyak orang datang ke gereja tapi sebenarnya tidak mencari Yesus. Mencari yang lain. Maka jangan-jangan sebenarnya persoalan yang terjadi dalam gereja adalah di tanah hatinya adalah di pinggir jalan. Maka tidak heran nanti kemudian begitu banyak orang Kristen gampang pergi meninggalkan gereja. Ya. Yang kedua, tanah berbatu. Tanah berbatu itu kemudian tanah berbatu ya. Tanah berbatu itu dikatakan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Banyak sekali kemudian orang-orang itu hatinya seperti tanah yang berbatu. Waktu mendengar Injil, cepat-cepat terima. Nanti setiap kali KKR gampang sekali angkat tangan percaya Yesus. Tapi nggak lama kemudian apa? Ketika penderitaan datang, kesulitan datang, penganiayaan datang, kemudian apa? Tinggalkan imannya. Saya punya teman, waktu saya remaja, kami satu KTB, kelompok tumbuh bersama, ya zaman dulu disebut KTB. Wah dia sangat luar biasa sekali. Sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan luar biasa sekali. Ya. Dia jauh lebih saleh tanda kutip daripada saya, begitu. Dia jauh lebih sungguh-sungguh daripada saya. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kemudian saya dengar kabar, dia menikah dengan orang yang beda. Ya, beda iman. Dan kemudian dia pindah, tinggalkan. Padahal kalau dulu bicara tentang keyakinan, keselamatan begitu luar biasa. Yakin, bisa jelaskan semua. Tapi kemudian apa? Gara-gara gak dapat pasangan hidup, akhirnya apa? Rela tinggalkan itu semua. Ya. Saya tahu banyak anak-anak kalian, anak muda gampang kok. Tinggalkan iman kalian, gitu kan. Karena apa? Gak dapat pasanganku beda. Wah akhirnya apa? Gampang sekali. Dan saya menemukan ini, banyak sekali kalian anak-anak muda seperti ini. Sebenarnya saya sangat gentar adalah, sebenarnya iman kita itu ada di mana? Jangan-jangan hati kita ini seperti tanah yang berbatu. Cepat sekali kau terima, percaya, tapi sebenarnya kau tidak punya akar. Tidak berakar sebenarnya. Dan ketika kesulitan datang, ya, aku nggak dapat pasangan hidup, cari-cari nggak laku-laku. Dulu harganya tidak ada diskon, mulai diskon 30%. Tambah tua diskon 50%, tambah tua lagi sampai obral nggak ada yang mau. Ya, begitu ada yang mau beda iman. Kemudian apa? Ya sudahlah. Dengan syarat apa? Engkau harus ikut pindah juga imanmu.
Gak apa-apa. Saya menemukan begitu banyak anak-anak muda seperti ini. Ya. Engkau begitu muda, begitu semangat untuk ikut Tuhan. Tapi kemudian cepat sekali berubah hatimu. Ya. Engkau ini seperti tanah berbatu. Sebenarnya tidak ada akar. Sebenarnya kata meninggalkan iman juga kurang pas. Karena sebenarnya dari awal memang tidak percaya Tuhan. Tidak punya akar. Ya. Maka, tapi ini karena bahasa agak susah saya juga ngomong ya. Katakanlah meninggalkan. Atau membuktikan dirimu bahwa memang sebenarnya engkau bukan orang percaya. Ini yang terjadi realita sebenarnya jenis tanah ini. Banyak sekali kemudian realita di dalam gereja. Di dalam kehidupan iman itu banyak seperti orang yang berbatu. Ya, tanahnya cepat untuk menerima tapi cepat untuk meninggalkan. Ya. Dan yang ketiga adalah tanah yang semak duri. Ya, tanah yang semak duri. Yang ditaburkan di tengah semak duri artinya orang yang mendengarkan firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini hati yang diikat dengan dunia. Mendengarkan Injil. Tetapi kemudian karena kekhawatiran, ya, jangan-jangan aku nanti nggak jadi orang kaya, jangan-jangan hidupku susah. Ya, karena kekayaan sudah kemudian datang di dalam kehidupan ini, bagaimana saya pertahankan kekayaan saya? Maka kemudian apa? Tidak bertumbuh. Nah, kekayaan itu seperti semak duri begitu loh, yang mengikat hidup kemudian apa? Gandum itu nggak bisa tumbuh, nggak bisa berbuah, mati. Ya. Ini realita kemudian yang gambaran daripada kehidupan daripada hati manusia. Ya, bukan berarti di sini Tuhan itu anti kekayaan. Ya, kalau Tuhan anti kekayaan nanti orang yang berbatu-batu karena penderitaan berarti apa? Oh nggak boleh menderita, juga anti penderitaan, anti kekayaan, bukan begitu juga ya. Maka ini sebenarnya menekankan betapa hati manusia demi kenyamanan, demi kekayaan, maka engkau itu akan hal yang bisa menjadi jerat dalam hidupmu dan kemudian mati, tidak bertumbuh dan nggak berbuah. Ya, maka ini sebuah realita daripada hati manusia. Tetapi hati daripada manusia kemudian yang keempat kemudian yang indah ya, yaitu apa? Tanah yang subur, yang ditaburkan di tanah yang baik. Artinya orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, ini orang yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mendengar Injil, mengerti, percaya dengan sungguh, dia berakar, bertumbuh dan berbuah. Tetapi juga kemudian kita melihat di sini bahwa pertumbuhan setiap orang tidak sama. Ada yang sangat banyak sekali, 100 kali lipat, itu luar biasa sekali. Itu kalau orang bisa, satu benih itu bisa menjadi 100 kali lipat, itu ada sesuatu yang luar biasa. Ada yang cuma 60, ada yang sedikit 30 kali lipat. Maka ini proses-proses setiap pertumbuhan kita tidak sama. Ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang sangat banyak. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran daripada hati manusia. Dan realita ini kemudian di dalam kehidupan kita bergereja, itu bisa terjadi. Ada banyak orang kemudian kelihatannya begitu setia datang ke dalam gereja, tetapi tidak bertumbuh dan berbuah. Ya, ini sangat menyedihkan. Saya waktu mendengarkan seminar beberapa waktu yang lalu Profesor Sen Senjaya, Prof Sen Senjaya itu ada satu kalimat yang saya teringat terus, yaitu begini: faithfulness tidak sama dengan fruitfulness. Engkau bisa setiap minggu rajin ke gereja, setiap minggu rajin beribadah, engkau bisa rajin memberi persembahan, tapi belum tentu engkau fruitfulness. Dan banyak orang Kristen seperti itu. Setiap minggu datang ke gereja, tapi tidak fruitfulness. Tetapi orang fruitfulness pasti setia. Ya, tapi ukuran kesetiaan kita adalah ketaatan kepada kehendak daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini menjadi hal yang kemudian perlu kita gumulkan bersama. Ya, terutama nanti di dalam pelayanan-pelayanan kita. Ya, nah inilah yang kemudian kita melihat tujuan dari perumpamaan ini Tuhan Yesus berikan. Ini berkaitan dengan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Ya,
Maka Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam pelayanan kita itu bisa mendapatkan penolakan. Ya. Banyak orang berkata, oh kalau melayani Tuhan kok akan begini, begitu, enak, semua lancar. Tidak ada. Melayani kita harus siap, tidak mudah. Melayani menjadi sesuatu yang sulit. Ya. Maka hati-hati di dalam kita memotivasi orang untuk mengajak pelayanan. Apalagi nanti pakai ngomong gini, kalau kamu nggak pelayanan nanti kamu nggak diberkati. Kalau kamu pelayanan kamu diberkati. Itu spiritual abuse. Karena Tuhan tidak pernah ngomong seperti itu. Tetapi realita yang kita hadapi di dalam pelayanan tidaklah mudah. Bahwa Injil yang diberitakan, yaitu firman tentang kerajaan, ini bicara tentang Injil. Itu seringkali mendapatkan penolakan, bahkan di dalam gereja. Kita seringkali mendapatkan penolakan, seringkali kemudian mendapati orang-orang yang tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Ini realita-realita yang kemudian kita hadapi di dalam pelayanan-pelayanan kita. Maka kalau kita melihat ini konteksnya Tuhan Yesus bicara tentang perumpamaan ini adalah sebelumnya itu kemudian pasal 11, pasal 12 itu Tuhan itu menghadapi penolakan di dalam pelayanan. Ya, misalnya contoh di dalam pasal 11 ayat 18, Tuhan Yesus berkata begini, sebab Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Ya, Yohanes Pembaptis itu kan pelayanan begitu luar biasa, dia berpuasa, dia pakai pakaian dari kulit binatang, makannya cuma belalang dan madu hutan, dia banyak berpuasa, dan orang ngomongin dia apa, ini orang gila, orang kerasukan setan, gitu ya. Kemudian anak manusia, kemudian Yesus datang. Ia makan dan minum, dan mereka berkata apa? Lihatlah, ia seorang apa? Pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ini orang yang enggak benar hidupnya, orang yang ngaco gitu ya. Namun hikmat itu dibenarkan oleh apa yang dikerjakannya. Di dalam pelayanan, seringkali kemudian kita harus siap menghadapi apa? Disalah mengerti oleh orang-orang. Tidak mungkin orang itu akan menerima kita 100%. Banyak orang akan salah mengerti kita. Ya. Nanti saya sebagai hamba Tuhan juga ngerasain begitu kan ya. Nanti kalau badan terlalu gede itu dibilang apa? Kebanyakan makan. Kerjanya nggak mikirin pelayanan, cari makan melulu. Gitu ya. Kalau kurus bilang apa? Nggak memperhatikan kesehatan. Ya, kurang makan. Kalau pakai bajunya bagus, dibilang apa? Terlalu show off. Ya. Kalau bajunya biasa, dibilang apa? Lusuh, lecek, enggak jaga penampilan dan sebagainya, enggak menarik gitu ya. Apalagi dasi kepanjangan masalah, dasi kependekan masalah. Sampai seorang pendeta itu pernah cerita di dalam khotbah begini ya. Ada ibu, itu benar terjadi, ada ibu-ibu ngomong ya, Muse itu dasinya kepanjangan, itu saya bawa gunting saya potong ya. Nah, sampai ngomong begitu. Terus musenya jawab begini, Ai pinjam guntingnya ya. Lidah Ai kepanjangan, saya mau potong. Kita itu selalu akan disalah mengerti. Jangan berpikir kita kemudian semuanya akan lancar, semuanya enak, enggak. Di dalam pelayanan ada banyak tantangan, bahkan kemudian apa? Kita sudah berusaha keras, bahkan kalau kita lihat Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat di 2 kota, Korasin dan Betsaida. Dia melakukan paling banyak mukjizat, tapi tidak ada yang bertobat. Ya. Sudah capek-capek, nggak ada yang terima. Kemudian apa? Mau dibunuh lagi, ya. Ini waktu menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Kemudian apa? Orang Farisi marah dan kemudian apa? Membuat rencana untuk membunuh Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan itu ada banyak penolakan. Ada banyak penolakan. Tidak mudah, ya. Tetapi walaupun banyak yang menolak, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh merasa gagal. Karena apa? Pasti ada tanah yang subur. Betul ya? Di tempat kita melayani walaupun banyak, ada 3 jenis tanah yang cukup banyak, tetapi pasti ada tanah suburnya. Pasti ada yang menerima Injil dengan sungguh-sungguh. Pasti ada yang bertumbuh dan berbuah. Maka kita nggak boleh putus asa. Tabur saja. Tapi persoalannya apa yang kita tabur? Ini pertanyaan penting. Kita ini selama ini nabur apa sih?
Celakanya gereja cuma nabur apa? Kegiatan. Bikin acara ini, acara itu, banyak sekali bikin acara ini, acara itu. Saya pusing kalau saya kali ini event-event khusus gitu ya. Mana yang dikurangi, mana yang boleh ada panitia, nggak ada panitia. Nggak bisa, nanti ini mau nuntut ada panitia, harus banyak kepanitiaan. Kalau nggak menarik. Kok rasanya kalau sederhana kok nggak ada apa-apa dan sebagainya. Kita dijebak dengan banyak kegiatan. Dan di dalam banyak kegiatan, pertanyaan saya, apa yang kita tabur? Padahal tanggung jawab paling besar yang utama yang Tuhan mau kita di dalam melayani menabur apa? Injil. Bagaimana orang mengerti Injil, bukan cuma percaya Yesus pasti selamat, tapi bagaimana Injil itu mempengaruhi hidup seseorang sampai dia bertumbuh, sampai dia berbuah. Seringkali gereja hanya menjadikan orang tempat apa? Tempat, bagus sih, tempat pelatihan. Kalau keluar dari gereja, cari kerja jadi event organizer gampang, jadi wedding organizer gampang. Karena sudah terlatih bikin acara di gereja, bukan? Tapi itu bukan utama. Benih yang Tuhan mau ditanamkan itu, ditaburkan adalah Injil. Pertanyaannya, kita naburin Injil nggak? Ngomongin Injil nggak? Dikuasai Injil nggak dalam hidup kita? Banyak sekali orang nggak ngerti Injil. Ya, saya Penatua Jemiteus pernah tanya seorang pendeta, ya, pendeta itu di Surabaya menjadi satu yang kemudian memberi pengaruh yang sangat luar biasa. Dan ditanya, Pak Jemiteus waktu itu tanya begini, berapa persen jemaatmu yang sudah mengerti Injil? Jawabannya berapa? Cuma 10%, Mas Ian. Ini peperangan yang besar dalam hidup kita. Kalau Injil aja sudah begitu ditabur, cuma 10% yang mengerti. Apalagi kalau kita nggak nabur Injil itu. Mungkin kau bisa menjadi gereja yang banyak sekali, puluhan ribu orang datang. Tapi nggak ada artinya. Kita tidak sedang mengerjakan apa yang Tuhan mau. Ya. Kita tidak sedang membentuk orang menjadi murid Kristus, bertumbuh dan berbuah. Kita hanya membentuk orang-orang hanya jadi penonton dan penikmat aja. Selalu kan kita dengar kalimat begini, pabrik roti menghasilkan roti. Pabrik baju menghasilkan sepatu. Enggak ya, menghasilkan baju kan. Gereja menghasilkan apa? Murid Kristus. Tapi seberapa banyak murid Kristus yang kita hasilkan? Tapi kita begitu terpesona dengan jumlah. Saya tidak anti dengan jumlah loh, sekali lagi. Tapi kita seakan-akan itu jadi ukuran keberhasilan kita. Enggak. Berapa sih? Cuma 10% loh. Saya senang film 300. Nah, satu kali Raja Leonidas bawa 300 tentaranya kan, pergi ke sebuah lorong sempit untuk menahan kurang lebih 1-2 juta tentara Persia. Bayangkan, 1-2 juta tentara Persia. Cuma bawa 300. Kemudian ada prajurit-prajurit dari kota-kota yang lain datang membantu. Ribuan jumlahnya. Kemudian waktu ketemu dengan Leonidas yang datang, Raja Leonidas ini dari Sparta, begitu ya. Dari kerajaan Sparta, dan kemudian dia datang cuma bawa 300 orang. Maka kemudian tentara Yunani yang lain datang membantu itu kaget. Kamu kok cuma bawa 300 tentara? Terlalu sedikit, bagaimana kita bisa menang? Cuma Raja Leonidas ini jawab apa? Sama tentara yang ribuan itu. Kamu kerja apa? Saya tukang kayu. Kamu kerja apa? Saya nelayan. Kamu kerja apa? Saya tukang periuk. Kamu kerja apa? Saya tukang besi. Tidak ada satupun yang tentara. Ya, nggak ada satupun yang kerjanya sebagai tentara. Tapi waktu Raja Leonidas tanya kepada prajuritnya, Sparta, kamu 300 orang itu ya, ketiga. Kamu apa? Siapa? Semua angkat tentara semuanya. Jadi yang bawa tentara lebih banyak siapa? Yang ribuan atau yang 300? Yang 300 itu bawa tentara lebih banyak. Karena yang ribuan tidak ada satupun yang tentara. Kita begitu terpesona dengan jumlah, bukan?
Dan bayangkan 300 tentara itu bisa menahan puluhan ribu selama 3 hari. Sehingga pasukan Yunani bisa memobilisasi, seluruh Yunani bisa memobilisasi pasukannya. Sehingga akhirnya menang melawan Persia. 300 tuh. Dia bisa menahan puluhan ribu. Makanya kalau bayangkan itu luar biasa sekali. Makanya kalau kemarin minggu lalu ngomong doa itu sebenarnya sangat indah sekali, yang saya lihat tidak terlalu diangkat adalah apa? Itu kan bicara tentang prajurit. Itu doa itu sebuah barisan. Ya. Dan waktu film 300 itu saya terpesona film 300-nya ya. Itu dalam peperangannya ya. Bayangkan memang itu menggambarkan real pasukan Yunani itu perang. Yang depan itu barisan. Menahan musuh yang ribuan itu ditahan. Yang belakang nusuk. Nanti depan sudah kelelahan mundur, yang belakang maju menggantikan. Menjadi barisan yang begitu kuat, luar biasa. Kita begitu terpesona dengan jumlah. Tapi pertanyaan, berapa banyak yang jadi murid Kristus? Bill Hybels yang punya jemaat itu kurang lebih berapa? 10.000 itu. Mega church yang luar biasa. Dan dia survei jemaatnya. Ketika disurvei betapa kagetnya, begitu sedikit yang menjadi murid Kristus, maka dia switch seluruh pelayanannya. Dia rombak seluruh pelayanannya, tapi sayang akhirnya satu hal dia jatuh, sayang sekali sebelum dia menyelesaikan itu, jatuh di dalam pelecehan seksual. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini nabur apa? Ya, di dalam pelayanan kita. Saya khawatirnya selama ini kita nggak nabur baik-baik. Benih yang kita taburkan nggak tahu benih apa. Kita yang mengerjakan hanya kegiatan-kegiatan. Begitu luar biasa. Dan kita terpesona kalau banyak. Kemudian setiap minggu kita coba hitung berapa yang hadir. Kalau hari ini yang kalau minggu yang lalu banyak ya. Waduh, hampir berapa? Hampir 100 berapa? Hampir 200. Kita senang. Kalau kali ini yang datang cuma 150, aduh kita loyo lagi dan sebagainya. Kan diombang-ambingkan kok begitu. Enggak, bukan itu tujuan kita. Tujuan apa yang kita harus lakukan adalah menaburkan benih Injil. Baik-baik, bagaimana orang mendengar Injil. Bagaimana orang bukan cuma mendengar, tapi betul-betul hidupnya dikuasai Injil. Bagaimana orang bertumbuh melalui Injil dan berbuah menghasilkan buah-buah Injil. Ini loh panggilan kita. Perumpamaan ini sebenarnya sangat-sangat menusuk dalam sih. Waktu saya persiapkan ini saya bergumul sekali. Iya ya, selama ini puluhan tahun saya melayani Tuhan, apa yang saya sudah taburkan? Apa yang sudah saya taburkan? Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan mau juga ini ya. Kita juga sadar, kalaupun kemudian di dalam pelayanan kita, nanti ada Tuhan berikan orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Injil, bertumbuh dan berbuah. Kita harus sadar bahwa seseorang bisa menjadi tanah yang subur itu bukan karena kita yang hebat, tapi karena anugerah daripada Tuhan, ya, bukan karena kita. Maka disitulah kemudian nanti kita bisa melihat di dalam perumpamaan ini kok mati. Sorry, ganti kuasa salibmu, ya. Maka kalau kita lihat nanti kemudian di dalam ayat yang ke-10, ya, murid-murid setelah mendengarkan akan perumpamaan itu, ya ini mana ini? Oke. Ya. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga." Diberi karunia, tetapi kepada mereka tidak. Maka ini para penafsir mengatakan ini adalah satu konsep tentang anugerah, tentang pilihan yang Tuhan berikan. Betul-betul bukan berdasarkan karena kehebatan daripada manusia. Kalau seseorang bisa percaya, itu karena anugerah Tuhan. Ya, karena memang sebenarnya manusia tidak mungkin bisa percaya karena manusia yang berdosa itu mati rohani, tidak mungkin bisa merespon. Maka anugerah Tuhan itulah yang bekerja. Maka di dalam pelayanan, walau ada orang-orang yang bertumbuh, itu adalah anugerah Tuhan. Tidak boleh merasa kita bangga. Wah hebat aku melayani, aku berhasil dan sebagainya. Tidak ada keberhasilan karena itu kemudian apa? Anugerah.
Demikian juga kita tidak merasa hancur waktu kemudian tidak ada orang yang kemudian kita layani bertobat. Karena itu bukan karena kita. Tugas kita cuma apa? Memberitakan Injil, menaburkan Injil. Maka ini konsep yang penting. Engkau ketika gagal, engkau tidak merasa, ketika tidak ada yang kemudian merespon, enggak apa-apa. Engkau tidak perlu merasa gagal. Waktu engkau banyak yang merespon, engkau tidak boleh merasa dirimu bangga, berhasil. Karena itu anugerah Tuhan. Ya, maka ini konsep yang penting. Kalau enggak, maka kemudian dalam pelayananmu engkau menjadi orang yang apa? Engkau coba ingin hidupnya bersaing kan? Kayak lihat di mana-mana ya, bukan cuma di Makassar. Itu antar gereja bersaing. Kalau gereja itu bikin itu, saya nggak mau kalah bikin ini juga. Jadi hidup untuk bersaing. Supaya apa? Nanti saya nggak ditinggal kereta. Nanti sono maju, saya berkurang dan sebagainya. Loh, ini apa-apaan hidup seperti ini. Karena apa? Engkau merasa hidupmu kalau jumlahmu banyak, engkau akan berhasil merasa ini. Bukan, sekali lagi bukan saya ngomong jumlah tidak penting. Tetapi apa yang paling penting yang Tuhan mau adalah apa? Apa yang kita taburkan itu betul-betul enggak? Itu adalah berita, adalah benih Injil yang kita taburkan di situ. Waktu berhasil, engkau tidak merasa dirimu bangga. Merasa ini jasaku, ini kehebatanku. Aku yang punya gereja ini. Kalau nanti gereja tambah besar, Redeemer tambah besar, engkau gak merasa ini aku yang punya. Enggak, kita gak punya kok, itu punya Tuhan. Makanya nanti minggu depan itu konsep tentang lalang dan gandum itu penting sekali. Nanti indah sekali di situ. Ya. Maka perhatikan ini. Paulus pun menyadari, Paulus berkata begini, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu Paulus ngomong, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Tapi siapa? Melainkan Allah yang menumbuhkan. Kau harus menyadari pelayanan itu adalah anugerah. Dan kalau engkau dipakai untuk melayani Tuhan, itu anugerah. Dan kalau dalam pelayananmu tidak ada orang yang bertobat, itu anugerah. Ya, jangan merasa gagal. Ya itu Tuhan kok yang menumbuhkan. Kalau berhasil ada banyak orang bertobat, itu juga bukan karena engkau. Anugerah Tuhan yang bekerja sehingga orang-orang itu bertobat, percaya sungguh-sungguh, ya. Maka ini sebuah konsep yang Tuhan mau kemudian kita memahami di dalam melayani Tuhan. Tetapi yang terpenting daripada itu, pertanyaannya adalah untuk diri kita pribadi. Hati kita ini jenis tanah yang mana? Ini pertanyaan yang paling penting. Hati kita jenis tanah yang mana? Jangan-jangan kau sibuk banyak hal, berlalu lalang sana sini. Engkau sibuk di dalam pelayananmu dan sebagainya. Tanah hatimu di pinggir jalan. Tanah hatimu berbatu. Engkau bisa rajin ke gereja. Engkau setia ke gereja. Tapi tanah hatimu penuh semak duri. Ataukah tanah hatimu tanah yang subur? Saya tidak bisa jawab. Yang bisa jawab adalah saudara-saudara. Tapi kalau pagi hari ini, engkau disentuh, engkau disadarkan, iya ya, aku di mana? Aku selama ini mungkin tanahku berbatu-batu. Mungkin tanahku banyak semak duri. Kalau engkau disadarkan seperti itu, sebenarnya Tuhan sedang membajak tanah hatimu untuk jadi tanah yang subur. Ada Roh Kudus, ada anugerah Tuhan yang sedang bekerja di situ. Pertanyaan yang penting, mau enggak hatimu dibajak oleh Tuhan? Luar biasa gambaran tentang tanah ini bentuknya present tense. Artinya ini akan terus menerus. Siapkah dan maukah engkau hatimu itu dibajak? Semak-semak durimu itu dicabut. Batu-batu itu diangkat dan dibuang dari kehidupanmu sehingga tanahmu menjadi tanah yang subur. Sehingga ketika benih firman, benih Injil itu terus menerus engkau dengar, itu terus menerus berakar, bertumbuh dan berbuah. Buahnya apa? Buahnya apa? Ketaatanmu kepada Tuhan di dalam rencana-rencana Tuhan. Buahnya apa? Karakter-karaktermu semakin hari semakin indah. Ya. Dibentuk karaktermu. Tuhan itu selalu bicara, buah itu kebanyakan bicara karakter. Bagaimana engkau menjadi orang yang semakin hari semakin lembut?
Bagaimana engkau menjadi orang yang semakin hari semakin murah hati, penuh kemurahan. Bagaimana engkau menjadi orang yang semakin hari semakin bisa mengampuni. Maukah hatimu dibajak oleh Tuhan menjadi tanah yang subur? Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menolong kami, menyadarkan kami bahwa kehidupan ini, pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan Tuhan yang kami hadapi. Tapi kami tahu pasti ada di antara mereka orang-orang yang hatinya tanah yang subur. Ada orang-orang yang Engkau panggil untuk mereka percaya. Engkau berikan anugerah untuk mereka boleh mengerti Injil dan mereka sungguh-sungguh Tuhan hidup mereka dibangunkan oleh Injil itu. Tapi bukan karena kehebatan kami, karena anugerah-Mu semata. Tapi terlebih penting daripada itu Tuhan, tolong kami untuk terus melihat kepada kedalaman hati kami. Hati kami ini Tuhan yang boleh kita dengarkan. Terima kasih kepada Musa Budiono yang telah menyampaikan kebenaran firman. Biarlah hati kita boleh menjadi tanah yang subur dan kita boleh terus berbuah bagi kemuliaan-Nya. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Biarlah setiap kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jemaat yang beribadah di tempat ini boleh memberikan lewat amplop persembahan atau scan QR Code yang ada. Jemaat yang beribadah secara online boleh scan QR Code yang ada di layar. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kuasa-Mu pengharapanku. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Pujian sekali lagi dengan bersuka cita. Katakan, apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. mari saja setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab pengharapan kita nyata dalam kuasa-Nya. Amin.
Sama-sama katakan. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, Kau pengharapanku. Pam param pararam, 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 pam param pararam. Mari jemaat kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kembali Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan ini Tuhan. Kami percaya persembahan yang kami berikan ini tidak sebanding dengan segala berkat-berkat yang kami terima. Terlebih Tuhan, segala karya-Mu, karya keselamatan yang Engkau sudah kerjakan. Tetapi Tuhan, apa yang bisa kami berikan ini, biarlah semua ini boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pekabaran pemberitaan Injil, bagi pembangunan jemaat-Mu, baik di tempat ini ataupun di tempat yang lain. Berikan hati yang penuh tanggung jawab bagi para penatua majelis yang bertugas untuk mengelola persembahan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk hidup kami dalam 1 minggu ini Tuhan. Engkau sertai kami dalam pekerjaan kami, di dalam segala aktivitas kami. Jikalau ada yang mempunyai pergumulan yang berat Tuhan, mari Tuhan Engkau tilik, Engkau kuatkan, mampukan Tuhan untuk melewati setiap ujian, setiap tantangan hidup yang harus dihadapi. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar juga Tuhan, para majelis akan mengadakan rapat pleno. Engkau sertai, Engkau tuntun, Engkau berikan hikmat Tuhan, supaya di dalam rapat sebentar ada banyak hal yang harus dibicarakan, dan semua itu hanya bagi kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami Tuhan, sertai hidup kami serahkan seluruh jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jemaat silakan dulu. Iya Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah hari ini ada rapat pleno majelis, tolong dukung dalam doa ya, supaya keputusan-keputusan yang diambil itu seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, supaya gereja kita terus boleh bertumbuh ya. Rabu kita ada kebaktian doa ya, mengundang untuk kita bisa hadir setengah 8 malam. Dan kemudian dari Redeemer Community mengajak para pemuda-pemudi untuk boleh menghadiri ya Redeemer Community ini, diadakan di hari Jumat tanggal 10 November jam 7 malam di gedung Lamputang ini ya. Ajak teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain tolong diajakin supaya bisa ikut Redeemer Community ini. Kemudian dari Litmus ya, dari subbidang Litmus itu akan mengadakan worship training yang seri yang ketiga. Ya, jadi ini khusus untuk para WL. Ya, para WL, tolong para WL perhatikan jadwal-jadwalnya ya. Nanti tanggal 9 dan 11 November itu untuk pria, suara tenor dan bass ya, WL pria untuk bisa menghadiri tanggal 9-11. Yang tanggal 17 dan 18 itu untuk WL yang wanita ya. Jadi tolong untuk aturkan jadwal, ikuti pelatihan ini, sangat baik sekali dan sangat menolong ya. Kemudian untuk berita kelahiran, turut berbahagia dan bersuka cita atas lahirnya Alexander Tyler Tanamal, putra pertama dari Bapak Ju Charles Tanamal dan Ibu Herlina Tanamal pada hari Rabu kemarin. Dan juga Beverly Naurin Tan, putri kedua dari Penatua Suryadi dan Ibu Dewi Arisandi pada hari Jumat kemarin tanggal 3 November. Ya, Tuhan yang beri hikmat kepada kalian para orang tua ya, untuk boleh membimbing anak-anak kalian bertumbuh di dalam Tuhan. Dan terakhir berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Katriadi Wijaya usia 91 tahun.
ya pada hari Rabu kemarin dan telah dimakamkan di hari Jumat di pemakaman Panara. Kami atas nama Jemaat GKI Makassar mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tuhan yang beri kekuatan penghiburan kepada keluarga. Demikian, mari saya ajak kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menaikkan doksologi. Our beautiful Savior, our blessed Redeemer. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus, name above every name, Jesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan biarlah dimanapun engkau berada. Sungguh kasih Tuhan dan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dan anugerah yang begitu ajaib dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, hikmat, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai setiap langkah hidup saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat itu kebaktian kita selesai.